Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang manusia dan kesadaran sejarah. Seperti jenis saya sebelumnya, pada video kali ini, saya akan membahas materi yang kedua, yaitu kajian sejarah. Peristiwa pada masa lalu dapat kamu ketahui dengan belajar sejarah. Dengan demikian, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Sejarah juga dapat berarti rangkaian kejadian atau pengalaman yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Meskipun demikian, tidak setiap pengalaman manusia dapat menjadi kajian sejarah. Lantas, apa saja kajian sejarah? Perhatikan uraian berikut. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sejarah merupakan sebuah ilmu. Sebagai ilmu, kajian sejarah mencakup beragam peristiwa pada masa lampau yang direkonstruksi sejarawan. Oleh karena itu, proses rekonstruksi terhadap suatu peristiwa atau aktivitas manusia pada masa lampau harus mengikuti kaidah keilmuan agar diakui dan dipercaya oleh ilmuwan dan masyarakat secara luas. Adapun pengertian sejarah. Secara etimologi, istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun, yang berarti pohon. Seperti pernyataan William H. Frederick, kata syajaratun inilah yang menjadi akar kata sejarah. Kata pohon sering dikaitkan dengan pohon keluarga atau silsilah. Silsilah sebuah keluarga sering diwujudkan dalam bentuk skema menyerupai pohon. Beberapa sejarawan Indonesia juga mengemukakan pendapatnya terkait definisi sejarah. Menurut Taufik Abdullah, sejarah adalah tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Ermo Ali menjelaskan 3 makna sejarah, yaitu sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata, serta ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan peristiwa nyata. Adapun Sartono Kartodirjo menyatakan sejarah memiliki 2 pengertian sebagai berikut, yaitu sejarah dalam arti objektif, yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Yang kedua, sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki metode khusus untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara kritis, analitis, dan imajinatif berdasarkan bukti-bukti peninggalan, data, tulisan, dan rekaman. Yang kedua, memuat pernyataan, pendapat, dan pandangan sejarawan berdasarkan dokumen, textbooks, atau kisah-kisah tentang peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Sebagai ilmu, sejarah juga memiliki ciri atau kriteria tertentu. Menurut Kunto Wijoyo, ilmu sejarah memiliki ciri dan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, bersifat empiris. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah bersifat empiris karena bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Seluruh pengalaman tersebut direkam dalam dokumen, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dokumen-dokumen itulah yang selanjutnya diteliti sejarawan untuk menemukan fakta. 2. Mempunyai objek. Sejarah termasuk kategori ilmu humaniora. Pengkategorian ini terkait objek kajian sejarah, yaitu eksistensi manusia. Objek yang dipelajari sejarah sebagai ilmu adalah manusia dan masyarakat dalam sudut pandang waktu. Artinya, objek yang diteliti dan dianalisis sejarawan berkaitan dengan peristiwa yang menyangkut dimensi kemasyarakatan atau kebangsaan pada masa lampau. 3. Mempunyai teori. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki teori epistemologi. Teori dalam ilmu sejarah berguna memberikan dasar bagi kaidah-kaidah penelitian sejarah. Dalam ilmu sejarah, teori muncul setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakan dengan kesimpulan-kesimpulan sebelumnya. Adapun Kunto Wijoyo menyatakan teori dalam ilmu sejarah berisi kumpulan kaidah pokok suatu ilmu. 4. Mempunyai generalisasi.
Generalisasi dapat diartikan sebagai kesimpulan umum. Sama seperti ilmu pengetahuan lainnya, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Kesimpulan umum dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Dari penelitian tersebut, sejarawan dapat membuat kesimpulan umum dan kecenderungan sejarah. Perbedaan kesimpulan sejarah dengan kesimpulan ilmu lain yaitu kesimpulan sejarah bersifat ideografis atau unik dan khusus, sedangkan kesimpulan ilmu lain bersifat nomentetis yang kebenarannya berlaku umum. Bahkan kesimpulan sejarah bisa digunakan untuk mengoreksi kesimpulan ilmu lain. Yang terakhir, mempunyai metode. Sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki metode yang dapat digunakan untuk mengungkap dan menghadirkan kembali peristiwa pada masa lalu. Metode sejarah memiliki 5 tahapan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah. Oleh karena itu, dalam memahami suatu realitas, sejarawan memiliki kaidah-kaidah teoretis yang harus dipegang teguh oleh sejarawan. Selain itu, metode sejarah mengharuskan peneliti atau sejarawan melakukan tahapan-tahapan penelitian secara sistematis dan tidak boleh menarik kesimpulan tanpa didasari bukti-bukti yang akurat. Kemudian, manfaat sejarah sebagai ilmu. Sejarah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan tidak pernah lepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Melalui sejarah dapat terlihat gerak dinamis yang terjadi di bumi dengan manusia sebagai penggeraknya. Sejarah sebagai ilmu memiliki manfaat secara intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, manfaat secara intrinsik sebagai berikut. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai pernyataan pendapat, sejarah sebagai profesi. Yang kedua, secara ekstrinsik, yaitu sejarah sebagai ilmu bantu, sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan penalaran, sejarah sebagai pendidikan politik, sejarah sebagai pendidikan kebijakan, dan lain sebagainya. Selain itu, fungsi sejarah sebagai ilmu yaitu dibagi menjadi 3, yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Selain sebagai ilmu, sejarah juga dapat dikategorikan sebagai peristiwa. Sejarah mengkaji peristiwa atau aktivitas manusia pada masa lampau. Dengan memahami sejarah, kita tidak hanya mengenang kejadian pada masa lampau, akan tetapi kita mampu mengambil hikmah dan belajar dari segala peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang dilakukan manusia pada masa lampau agar dapat hidup lebih baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, sejarah sebagai peristiwa memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Hermoh Ali menyatakan sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, dan aktualitas yang sebenarnya telah terjadi atau berlangsung pada waktu atau masa lampau. Peristiwa pada masa lampau dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Artinya, peristiwa tersebut didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. 2. Unik. Artinya, tidak ada peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. 3. Penting. Artinya, peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Adapun sejarah sebagai peristiwa memiliki ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. 2. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. 3. Peristiwa sejarah merupakan peristiwa penting dan dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi masyarakat secara luas dan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia yang menjalaninya.
Yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Menurut Wilhelm Dilthey, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari perkembangan dan perubahan yang tampak di permukaan, tetapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan bagi pelaku sejarah. Sejarah mempelajari proses kehidupan manusia yang dinamis dan di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat yang cukup rumit. Dan demikian sejarah dalam hal ini bukan dipandang dari segi etika atau logika, melainkan estetika. Adapun unsur sejarah sebagai seni. Sejarah dapat digali melalui metode ilmiah. Akan tetapi jika suatu peristiwa sejarah tidak dapat dibuktikan melalui metode ilmiah, sejarawan diharapkan mampu mengungkapkan hal-hal yang tersirat dalam peristiwa itu melalui daya imajinasi. Imajinasi sangat diperlukan untuk menginterpretasikan sejarah ketika data, jejak, dan informasi sejarah dirasa belum cukup untuk menafsirkan peristiwa sejarah. Sebagai seni, sejarah memerlukan beberapa unsur seperti imajinasi, intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, sejarawan dituntut mampu menyajikan fakta-fakta untuk memperkuat bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Unsur seni dapat memperindah penulisan sejarah dan mempermudah pembaca memahami peristiwa yang direkonstruksi. Selain itu, adapun kekuatan unsur seni dalam sejarah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat karakterisasi, dan kedua, mempertegas struktur atau alur penulisan. Penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarawan lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarawan, keterlibatan semua unsur seni diharapkan tidak mengorbankan proses ilmiah. Selain itu, sejarah sebagai seni memiliki kelemahannya sebagai berikut, yaitu ketepatan dan objektivitas berkurang, dan cakupan materi sejarawan menjadi terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.